Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, hati yang masih terpaut dengan kajian. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing materi parenting yang berjudul mendidik anak sesuai fitrah. Materi ini baru saja disampaikan oleh salah satu tim KMPI yaitu Bu Aisyah Indriani di acara parenting para orang tua siswa TK Sarah Sabrina Parakan Saat hari Jumat 25 April 2025 lalu. Dengan rekaman ini semoga bisa kebermanfaatan materinya bisa lebih luas lagi. Selamat menyimak. Allah sampaikan bahwasanya manusia itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, yaitu dalam kondisi saat di alam ruh. Sebelum di alam rahim, maka di alam ruh sudah diminta kesaksiannya bertauhid kepada Allah. Hanya mentauhidkan Allah saja. Sudah mengakui bahwasanya Allah sebagai satu-satunya Rob yang wajib disembah. Maka fitrah ini Allah sampaikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Maka sesungguhnya umat manusia sudah Allah bekali fitrah keimanan. Berbagai kondisi miris terjadi di saat ini, menimpa generasi, menimpa anak-anak, remaja hingga dewasa. Banyak sekali pelaku-pelaku kasus pornografi. Data menyebutkan Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri membongkar 47 kasus pornografi anak dalam waktu 6 bulan saja. Ini bagaikan fenomena gunung es di mana kasus yang terungkap itu jauh lebih kecil dari fakta yang sesungguhnya. Jadi ini mengerikan sebetulnya. Kemudian seringkali kita dapati berita-berita di mana usia dewasa, orang-orang dewasa, cakep-cakep, cantik-cantik, tapi mereka sudah tidak lurus lagi jalannya. Artinya mereka sudah berani melakukan zina sesama jenis, pesta seks sesama jenis. Na'udzubillah. Padahal dari kecil mereka tampak baik-baik saja menurut keluarganya, tapi tumbuh ketika remaja dewasa malah jadi belok jadi LGBT, bahkan berani melakukan pesta seks yang dilaknati Allah. Nauzubillah. Sungguh ini tidak bisa dibiarkan kondisi ini karena mengancam negeri. Bagaimana nasib kondisi generasi kedepannya kalau hari ini dibiarkan. Kemudian ada juga kasus eksploitasi anak melalui aplikasi Telegram dengan tarif hanya 50.000 sampai 250.000. Fakta yang paling miris adalah pernah ada ibu yang diiming-imingi dapat uang senilai yang tadi disebutkan untuk mengirim video seks dengan anaknya sendiri, dengan yang masih balita, dan itu dijual di aplikasi Telegram. Nauzubillah. Jadi zaman hari ini itu cuan number one, di mana seolah orang-orang itu kehilangan akal sehatnya demi uang. Maka sejatinya anak kita, generasi Indonesia ini berada dalam ancaman pornografi, ancaman kejahatan seksual. Ini menjadi bukti nyata bahwa perlindungan anak adalah urgensi besar negeri ini. Perkara yang penting untuk diperhatikan dan untuk segera diatasi. Berbicara tentang fitrah, maka apa sih sebenarnya definisi fitrah itu? Fitrah adalah dasar penciptaan manusia, lurus, bersih, dan cenderung kepada kebenaran. Banyak ulama mendefinisikan fitrah sebagai Islam atau tauhid. Jadi secara religius, fitrah manusia adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sampaikan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 bahwasanya Allah telah mengambil kesaksian terhadap ruh manusia.
terkait dengan kewajiban mentauhidkan Allah semata dalam hidup. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, yaitu manusia di alam roh itu menjawab, betul, kami bersaksi bahwa engkau adalah satu-satunya Tuhan kami. Rasulullah SAW pun bersabda, tidak ada seorang anak pun kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan sudah dibekali keimanan kepada Allah. Maka artinya dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dalam keadaan lurus cenderung kepada kebenaran. Maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi, atau bahkan tidak punya agama. Jadi ini betapa besar peran dari orang tua untuk menjaga fitrah yang telah Allah bekali pada setiap bayi yang lahir ke dunia. Mendidik anak sesuai fitrah artinya mendidik anak dengan akidah. Mendidik anak berbasis fitrah berarti mendidik berdasarkan akidah Islam, yaitu mentauhidkan Allah. Semata-mata menjadi hamba, sebenar-benarnya hamba, yang tunduk patuh hidupnya, tunduk patuh secara sempurna pada segala syariatnya Allah di muka bumi. Fitrah anak itu adalah Islam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam kelurusan, kecenderungan keimanan, dan mudah menerima nilai-nilai Islam. Kalau akalnya itu diajak, diarahkan untuk mengenal penciptanya sedari dini, maka fitrah anak ini akan terjaga, lurus, bersih, mudah menerima aturan-aturan dari Allah, mudah berada dalam jalan ketaatan sedari dini, tergantung lagi kepada orang tuanya. Maka tugas orang tua itu adalah menjaga fitrah anak agar tetap bersih dan suci. Menjaga agar anak itu, the way of life-nya itu adalah berada dalam koridor ketakwaan Islam, dalam koridor jalan yang lurus. Tidak, bahkan untuk belok aja ke jalan maksiat itu ada perasaan merasa bersalah yang sangat besar dalam benak anak kalau orang tua ini berhasil menanamkan fitrah keimanan dalam diri anak. Fitrah anak yang perlu dikenali ini ada 3. Yang pertama itu adalah fitrah keimanan atau naluri mensucikan sesuatu, gorizah tadayun. Bahasa Arabnya gorizah tadayun. Maka di usia 0-7 tahun, didiklah anak dengan kelembutan. Mempesonakan tugas kita sebagai orang tua adalah mempesonakan berbagai kebaikan-kebaikan yang Allah yang Allah berikan kepada kita, kepada anak-anak. Betapa besarnya kuasa Allah, betapa indahnya ciptaan Allah. Tumbuhkan cinta kepada Allah. Mahabbatullah, cinta kepada Rasul. Ma'rifatullah, ma'rifatul Islam gitu kan. Jadi itu harus diperkenalkan. Kalau sekarang itu banyak sekali buku-buku yang bisa membantu para bunda semua untuk menumbuhkan ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul Islam, dan mengenal keimanan. Membahasakan dengan mudah bagaimana menanamkan keimanan kepada anak-anak. Contoh yang paling real adalah ajak anak-anak untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah di sekitar mereka, yaitu melalui ayat-ayat kauniyahnya Allah. Jadi ada ayat kauniyah, ada ayat kauliyah. Kalau ayat kauniyah berarti tanda-tanda kebesaran Allah di sekitar mereka. Contohnya di alam semesta itu ketika malam-malam lihat bintang, lihat bulan, betapa indahnya pemandangan langit, maka coba diajak berpikir, Masya Allah gitu, luar biasa kok bisa ya, ada bintang, ada bulan, kalau siang hari ada ada matahari, tapi kok nggak jatuh, munculnya dari mana, tiba-tiba ada lagi. Itu dialog-dialog keimanan itu harus dibangun. Betapa bahwasanya luar biasanya Allah bisa menahan bintang, kemudian bulan, matahari, padahal nggak ada tiang gantungannya. Padahal itu tuh berat banget, besar, ukurannya tuh besar, sangat besar. Jadi itu bukti tanda kebesaran Allah. Allah Maha Menciptakan. Allah sebagai Al-Khaliq dan juga Al-Mudabbir. Al-Khaliq sekaligus Al-Mudabbir yang Maha mengatur. Ternyata buka tuh di buku-buku sains, di buku pelajaran, bahwasanya ada keteraturan, bahwasanya planet-planet itu beredar mengikuti orbitnya. Kok ada garis edarnya, nggak pernah tuh yang namanya ketika anak-anak diajak lari gitu kan,
itu ada track-tracknya. Nggak pernah tuh iseng planet bumi pindah ke pindah beredarnya ke orbit planet Mars misalnya. Nggak ada, yang terjadi akan tabrakan. Betapa mereka makhluk-makhluk Allah itu yang ada di alam semesta, ciptaan-ciptaan Allah yang ada di alam semesta itu tunduk patuh terhadap eh, terhadap Allah. Allah sebagai Al-Mudabbir yang maha mengatur. Kemudian beritahu juga bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah pada burung. Sering-sering diajak berpikir sehingga merasakan bahwasanya Allah itu maha dekat, Allah itu maha hebat, Allah itu maha segala sesuatu, maha sempurna. Sifat-sifat yang ada di Asmaul Husna itu terasa oleh anak-anak kita. Jadi kalau Bunda kesulitan maka bisa dibantu dengan buku-buku anak yang bermuatan keimanan, menambah nutrisi iman dan ilmu si kecil. Kemudian fitrah yang harus dijaga oleh orang tua kepada anak adalah fitrah cinta dan seksualitas. Ini adalah gorizah nau. Gorizah nau, naluri cinta itu bahasa ininya. Bahasa Arabnya. Maka anak harus diajak untuk mengenali identitas sebagai laki-laki atau perempuan sejati. Dan kenali mana Allah telah menciptakan perbedaan, hanya ada dua jenis manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki tandanya apa, perempuan tandanya apa, kalau sudah balik seperti apa, itu tuh diajarkan. Dan konsekuensinya ketika sudah balik itu seperti apa, berarti tandanya siap menerima takdir dari Allah, beban syariat. Itu tuh Masya Allah. Dan bagian mana yang harus termasuk aurat, kemudian kenapa harus ditutupi auratnya, karena semata untuk taat kepada aturan Allah. Taat kepada Allah. Kenapa kalau yang perempuan harus pakai kerudung, sedangkan laki-laki tidak, contoh-contohnya. Jadi cara menutup auratnya pun berbeda, semata karena Allah yang memerintahkan. Jadi kalau fitrah keimanannya sudah terbangun, maka fitrah cinta dan seksualitasnya pun akan mudah untuk diarahkan. Karena melakukan itu semua itu karena Allah. Kenapa sih nggak boleh misalnya tidurnya satu selimut sama kakak, karena kakaknya udah balik atau apa itu, atau laki-laki perempuan, saudara laki-laki dan perempuan itu harus terpisah tempat tidurnya. Kemudian kenapa kalau anak laki-laki harus belajar jadi pemimpin, ayah jadi imam sholat, kok bunda yang jadi makmum, ya fitrah. Terus kalau laki-laki nikahnya ya sama perempuan, hal-hal yang fitrah cinta dan seksualitas itu harus diperkenalkan. Anak berperan sesuai dengan identitasnya dan mampu melindungi diri dari kejahatan seksual. Jadi ya kenapa baju laki-laki seperti harus menampakkan seperti baju laki-laki, kalau perempuan ya harus pakai jilbab, pakai kerudung, pakai himar, menutup auratnya. Kok siapa yang ngatur-ngatur itu harus alasannya itu karena Allah. Anak berperan sesuai dengan identitasnya. Jadi nggak boleh kalau dalam Islam itu karena saya suka, karena anaknya laki-laki nih, suka sama yang pakaian perempuan, terus dia pakai. Nah itu kan berarti sudah menyalahi identitasnya. Nah itu harus kecenderungan yang tidak sesuai itu harus diarahkan, harus dibenahi sedini mungkin. Tidak boleh dibiarkan karena anaknya gemoy, gendut, putih, apalagi sweetie boy gitu. Ya lucu pakai kerudung, padahal dia anaknya laki-laki, itu nggak boleh. Jadi bahan bercandaan orang tuanya. Jadi tugas orang tua itu benar-benar menjaga fitrah cinta dan seksualitas anaknya sedari dini. Atau begitu pun punya anak perempuan tapi badannya sterek, badannya lebih berisi, lebih maco gitu. Apalagi pengen punya anak pengen punya anak laki-laki tapi qadarullahnya tuh anak perempuan lagi, sehingga ada perlakuan salah satu anak memperlakukan anak perempuannya yang lain tuh dengan didandani lebih maco gitu. Nah, itu hati-hati. Dan ini akan kalau ini dilakukan dengan baik, maka perlakuan yang sesuai dengan identitasnya, sesuai syariat itu akan mampu melindungi diri anak tadi dari kejahatan seksual yang di luar sana. Kemudian yang ketiga itu adalah fitrah fitrah mempertahankan diri atau gorizah bako. Gorizah bako ya. Jadi naluri mempertahankan diri, bagaimana anak-anak laki-laki misalnya, baik anak laki-laki atau anak perempuan itu harus punya sikap
bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, kemudian harus bisa mengatakan tidak pada hal-hal yang membahayakan dirinya. Itu adalah bagian dari naluri untuk mempertahankan diri, atau dalam bahasa Arab ghoriza bako. Kemudian bagaimana anak-anak harus dipancing potensinya agar terbangun si jiwa kepemimpinannya, karena baik laki-laki atau perempuan Allah sampaikan untuk kedepannya itu menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa dimanapun mereka berada. Jadi jiwa kepemimpinan itu harus ditumbuhkan. Ghorizah bako. Bagaimana mengelola rasa marah, meregulasi emosi, itu harus dijaga fitrah-fitrah tadi. Jangan sampai gampang jangan menjadi muslim yang lemah atau muslimah yang lemah. Itu fitrah atau ghorizah bakonya fitrah anak. Perusak fitrah anak, bukan gadget atau lingkungan, melainkan orang tua adalah faktor utama perusak fitrah anak. Jadi hati-hati bagi orang tua dengan amanah terbesarnya menjadi menjaga amanah, menjaga fitrah anak. Ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena anak itu adalah titipan dari Allah bagi orang tua yang terpilih. Sebagaimana motor dititipin ke tukang parkir, maka tukang parkir itu ya harus menjaga motor yang dititipkan itu sesuai SOP yang benar. Ketika pemiliknya datang ingin mengambilnya kembali, harus dikembalikan dalam kondisi yang masih baik-baik saja. Tidak boleh jadi rusak atau apa. Begitupun kita yang dititipi buah hati, anak, maka harus menjaga fitrah tadi di hadapan Allah. Nah, salah satu perusak fitrah anak justru adalah ketika orang tua itu tidak amanah. Maka orang tua itu menganut paham kebebasan. Salah satu yang menjadi perusak itu pada saat mindset dan cara berpikir orang tua itu menganut paham kebebasan, liberalisme. Membebaskan anaknya memilih agama, gaya hidup, hingga berganti gender. Itu kan ngeri, sekarang marak disosialisasikan. Salah satunya itu bahaya pola asuh gender netral atau gender netral parenting yang dipasarkan Barat. Contohnya nih, di berita di IDN Times, 9 artis Hollywood yang mendukung anaknya gender netral. Ternyata banyak juga ya artis-artis terkenal yang sering tampil di layar TV, di film-filmnya. Jennifer Lopez, Kate Hudson, Adele, Megan Fox, Jaden Smith, Angelina Jolie, dan sebagainya yang mereka dengan terang-terangan mengatakan bahwa pola asuh yang mereka terapkan kepada anak-anak mereka adalah gender netral. Artinya, anak-anak mereka itu dibebaskan untuk mau memilih. Misalnya dia punya anak laki-laki atau dia punya anak perempuan. Kemudian ada dari kecil itu dibebaskan mau pakai baju apa. Jadi tidak mau pakai baju apa, apakah meskipun dia anaknya laki-laki, tapi kalau anaknya pengen pakai baju yang ada bunga-bunganya ya boleh-boleh aja. Atau anaknya pengen mainan yang kayak perempuan pada anak laki-laki ya nggak masalah. Jadi sedari kecil dididiknya seperti itu. Bahkan ketika sudah usia-usia remaja SMP, ketika anaknya berpikir untuk berganti gender dengan operasi misalnya, atau enggak dengan berpenampilan ya tidak sesuai dengan yang Allah titipkan gendernya, dia laki-laki malah jadi pengen berganti kelamin jadi perempuan, ya sah-sah aja, dibebaskan gitu. Itu separah itu. Maka kalau paham Barat ini diadopsi oleh kaum muslimin, yaitu akan membahayakan kaum muslimin. Karena ini dilaknat, dilarang oleh Allah. Maka dan parahnya mulai nih ekspor nilai-nilai Barat ini mulai diekspor oleh mereka, diimpor masuk ke Indonesia. Jadi ada juga artis Indonesia yang menerapkan pola asuh yang gender netral ini. Salah satunya Nadya Hutagalung ya, yang memiliki anak putri yang cantik, tinggi seperti ibunya gitu. Tapi di usia 14 tahun mengumumkan bahwa ingin berganti berpenampilan seperti laki-laki, maka diganti namanya juga, dan itu didukung oleh keluarganya. Dan ini tidak cocok kalau diterapkan di keluarga muslim tentu saja. Dan diwaspada juga kalau di Jakarta, itu pernah ada di podcastnya Damirman Anta, ada toilet gender netral. Jadi toiletnya itu toilet umumnya nggak sekedar toilet laki-laki, toilet perempuan, tapi juga ada toilet yang untuk khusus yang yang bisa jadi laki-laki atau perempuan gitu, yang nggak jelas gendernya.
Jadi yang perusak fitrah anak itu tidak semata oleh gadget atau lingkungan, tapi benteng utamanya itu adalah sejauh mana orang tua menjaga anak-anak mereka. Dan biasanya itu pola polanya pola anak-anak yang terjaga dari fitrah, dari anak-anak yang baik itu tumbuh kembangnya biasanya berasal dari keluarga yang penuh perhatian, penuh cinta dan kasih sayang, memperhatikan anaknya sedari dini. Dan sebaliknya, remaja-remaja yang bermasalah itu biasanya berasal dari kurangnya perhatian kualitas keluarga. Jadi cerminan anak, anak itu adalah cerminan kualitas dari orang tuanya. Islam mengatur interaksi laki-laki dan perempuan, dan konsep ini harus dikenalkan sejak masa kanak-kanak untuk menjaga fitrah mereka. Contohnya, malu sebagian dari iman, mengenalkan batasan aurat, mengenalkan batasan aurat laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki auratnya itu dari lutut sampai ke dari pusar hingga ke lutut. Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian menutup. Jadi kalau yang sering terjadi itu ketika selesai mandi nih anak-anak usia-usia balita selesai mandi keluar, kadang kalau yang laki-laki itu pada nggak ngeh, ada yang nggak pakai anduk atau nggak lari-lari. Nah, intinya itu harus dikenalkan sedari dini mana aurat mereka yang tidak boleh disentuh, dilihat oleh orang lain, bahkan oleh saudara mereka sendiri. Karena sesama laki-laki ada auratnya, sesama perempuan ada auratnya. Antara laki-laki dan perempuan juga ada batasan aurat yang berbeda. Ini harus dikenalkan sejak dini. Kemudian menutup aurat. Perbedaan menutup aurat laki-laki dan perempuan. Ketika perempuan itu harus menggunakan himar jilbab. Kemudian kewajiban untuk menjaga pandangan baik laki-laki atau perempuan. Itu sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Quran surat An-Nur. Kemudian mengenalkan konsep mahram dan tidak mahram. Jadi tidak bebas dengan siapa saja mereka berinteraksi. Kemudian yang berikutnya tidak lebih jelasnya teman-teman terkait dengan mana yang mahram tidak mahram bisa di googling di ayat Al-Quran ada karena panjang banget kalau disampaikan di sini. Kemudian tidak ikhtilat, biasakan untuk tidak melakukan ikhtilat campur baur laki-laki dan perempuan. Kemudian tidak kholwat berdua-duaan dengan lawan jenis non mahram baik secara online maupun offline. Jadi kalau anak-anaknya sudah mulai usia-usia SD, karena sekarang SD kan udah usia balik 5 kelas 5 SD gitu. Itu dan rata-rata ada yang sudah dikasih HP. Hati-hati ngechat dengan teman laki-laki kalau yang perempuan ya dengan teman lawan jenisnya temannya di sekolah. Jadi tidak boleh, harus ada batasan-batasan. Lalu solusi apa yang kita butuhkan saat banyaknya kerusakan yang terjadi di sekitar kita. Contohnya banyak penyimpangan-penyimpangan di mana anak-anak dalam tumbuh yang asalnya baik-baik saja, bahkan ada yang dulunya ngapalin Quran sekalipun itu ketika dewasa ada aja gitu yang murtad sebagaimana yang terjadi yang viral belakangan ini. Kemudian ada juga yang anak yang asalnya baik-baik saja menurut kebanyakan gitu. Ternyata jadi belok jadi pelaku LGBT. Nauzubillah. Atau anak yang akhirnya jadi temperamen tumbuh jadi pembunuh, tumbuh jadi pelaku kriminal. Nauzubillah. Apa yang solusi yang kita butuhkan itu apa gitu. Maka masyarakat yang berperan sebagai kontrol sosial. Ada 3 pilar penjagaan, yaitu individu, ketakwaan individu, keluarga yang bertakwa, kemudian masyarakat yang berperan sebagai kontrol sosial, dan negara yang berperan besar menyaring setiap ide, pemahaman, pikiran, atau budaya yang masuk. Serta negara itu harus bertanggung jawab menjaga kelangsungan hidup masyarakat, menjaga manusia agar tetap pada fitrahnya sebagai laki-laki atau perempuan. Jadi bisa jadi ada departemen penerangan yang mengkanter ide-ide barat, kebebasan-kebebasan, konten-konten pornografi, konten-konten yang memuat kebebasan berpikir yang merusak, yang bertentangan dengan akidah Islam. Itu adalah tugas negara. Kita tak bisa lapor ke Pak RT, Pak RW gitu, karena bukan kekuasaan mereka. Maka butuh negara yang memiliki sifat memaksa, melakukan kebijakan sesuai dengan tunduk patuh takwa kepada Allah. Sulit untuk berharap pada sistem saat ini yang tidak dapat membendung ide barat yang rusak, seperti LGBT, pornografi, dan lain-lain. Karena pada faktanya, justru berbagai kemaslahatan itu dilokalisasi, ada tempat-tempatnya. Miras, zina, para pejabat gitu kan, itu ada tempat-tempatnya. Bukannya dihilangkan, tapi dikompromikan, karena menganut paham kebebasan.
Kemudian hanya negara yang menerapkan aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang mampu melindungi rakyatnya dari hal-hal yang merusak generasi seperti LGBT, pornografi, kejahatan seksual terhadap anak dan seterusnya. Maka tugas kita semua untuk mewujudkan ketakwaan dimanapun kita berada dan amar ma'ruf nahi mungkar sebisa yang kita lakukan dan mewujudkan pilar-pilar ketakwaan, pilar-pilar penegakan syariat Islam di 4 aspek, yaitu ketakwaan individu, keluarga, menjaga keluarga kita dari api neraka, kemudian ketiganya adalah masyarakat yang beramar ma'ruf nahi mungkar, masyarakat yang islami, dan negara yang mewujudkan negara yang menerapkan Islam secara kafah. Walau alam bisawab. Jazakumullah katsiran yang sudah menyimak hingga akhir. Tentu saja materinya tentu saja belum cukup. Jadi ini hanyalah sebagai informasi awal teman-teman semua untuk lebih menggali lebih dalam lagi, memperbanyak sakofah Islamnya lagi. Sekian yang bisa disampaikan. Semoga jika konten ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.